Shalom, kembali lagi di program kesayangan kita. Program apa, brother? Rema. Hari ini kita ada di daerah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Di salah satu resto, brother, namanya Bali Notes Terrace. Ya. Di sini kita tempatnya. Dan hari ini kita nggak berdua, brother. Ya. Hari ini kita ada teman kita. Ya. Siapa nih, brother? Hah? Orangnya mana? Ayah. Oke. Kita kenalin, udah kita kenalin. Tapi ini kan dia udah pernah sama kita. Enggak, tadi pas saya lagi di jalan raya, lewat lampu merah, saya lihat ada orang. Nah, inilah orangnya. Saya suruh masuk gitu. Tapi aku yang nyupir kan. Oke, ini dengan Pastor Mario. Selamat datang, Pastor. Thank you, Pastor Mike. Sering kita, kalau aku manggil dia selalu Bang Mario gitu, karena ya. Jadi dia mirip abang-abang. Iya. Oke, hari ini kita ada mau bahas tema tentang pelangi tak selamanya indah. Oke. Apa itu? Jadi kalau kita lihat di entah itu di sosmed atau di kehidupan urban ya, khususnya di negara-negara maju ataupun juga sekarang di Indonesia, pelangi itu kan selama ini kita mengidentikan pelangi itu dengan sebuah keindahan kan, warna-warni dan lain sebagainya. Tapi saat ini pelangi itu jadi salah satu tren untuk kaum LGBT, brother. Nah, kita mau coba bahas hal ini beberapa menit ke depan. Kita lihat dari sudut pandang pastoral, dari sudut pandang perkembangannya, dan dari sudut pandang teologis, dari sudut pandang biblika. Nah, sampai ke biblika, kita mulai dari LGBT itu sendiri, atau pelangi tak selamanya indah itu, brother. Dari Bang Mario dulu lah. Bang, kalau kita bicara tentang LGBT, itu kan apa kepanjangan LGBT? Lesbian, gay, biseksual, transgender, queer. Ada Q sekarang. Oh, ada Q. Ada Q. Ini kali perkembangannya ya kan. Dan ada kamu. Iya, katanya kalau menurut data katanya 9 dari 10 laki-laki yang kalau lagi jalan bareng itu salah satunya ada yang tapi ya udahlah, kita bahas di lain waktu soal itu. Coba Abang jelasin lebih kepada perkembangannya. Sebenarnya LGBT ini dari mana sih asalnya, atau gimana pertama kali LGBT itu berkembang pesat, terus bagaimana keadaannya di Indonesia? Tentu kalau perkembangan permulaannya kita bisa melihat nanti sudut pandang Alkitab. Boleh. Karena Alkitab sempat menyinggung tentang perilaku itu. Nah, di dalam dunia modern ternyata dari tahun 1967 itu di Inggris, parlemen di Inggris sudah mulai membuat aturan yang melegalisasikan. Bayangkan, tahun 1967 sudah melegalisasikan hubungan seksual sesama jenis. Wah, dalam pergerakan selanjutnya, gerakan ini, jadi dia menjadi movement. Ini yang berbahaya sebenarnya. Nah, itu ada gerakan gay movement. Di mana itu? Di Inggris? Di Amerika. Oh, di Amerika. Di Inggris. Wah, lalu selanjutnya dia merasuk ke dalam tokoh-tokoh teolog begitu, yang pada ujungnya pro terhadap gerakan ini. Oh ya? Ada. Itu di Amerika juga. Gitu. Ngeri kali. Nah, di tahun 2023 mau nggak mention nama siapa teolog? Janganlah, kita Iya. pantang sebut nama kan begitu Tahun ya. 2023 kenapa? Nah, di tahun 2023 itu ada survei yang dilakukan oleh Gallup namanya. Nah, si Gallup ini terus menunjukkan bahwa movement ini sudah sangat luas. Makin terus berkembang, tidak pernah menunjukkan pergerakannya menurun, justru selalu meningkat dan pasti. Nah, ini yang harusnya menjadi apa ya, dari sisi kita tuh peringatan lah mungkin ya, bisa disebut sebagai warning bahwa gerakan ini tidak main-main. Kalau di Indonesia sendiri? Wah, di Indonesia sendiri sebenarnya pada permulaannya di Indonesia LGBT itu sendiri pertama kali dianggap sebagai gangguan penyakit kejiwaan. Oh, begitu. Jadi itu bukan apa istilahnya ya, wabah atau apalah istilahnya. Bukan. Itu cuma gangguan jiwa sebenarnya. Gangguan penyakit kejiwaan. Penyakit gangguan kejiwaan, maaf. Oh
Oke. Nah, tetapi dalam perjalanannya dia disebut sebagai penyimpangan seksual. Jadi ada pergeseran tuh. Oh, Terus ya penyimpangan seksual. Nah, pada kelompok yang ini pun entitas ini ada 2 kelompok lagi di dalamnya. Ada yang tersembunyi, identitasnya disembunyikan, menutup diri dia. Malu dong kalau terungkapkan begitu ya. Iya. Gitu. Jadi ini yang berbahaya karena dia menutup diri. Tetapi ada juga teman-teman kita, saudara-saudara kita yang berani membuka identitas dirinya. Bahwa saya mengalami penyimpangan seksual. Jadi di Indonesia sendiri, kita konteksnya ada di Jakarta nih. Iya. Kalau bicara tentang entitas itu, ada yang tersembunyi, ada Menutup yang diri tadi ya. menutup diri, Ya. ada yang terang-terangan. Terang-terangan di sini maksudnya bukan terang-terangan membuka diri supaya untuk diterima. Justru dia mengakui dirinya seperti itu untuk ditolong. Jadi sebenarnya mereka berseru menyerukan pertolongan, tolong saya seperti ini. Nah, Gitu. Nah itu yang mau kita bahas kan, gini, karena dalam tanda petik ya, nanti memang ada kita singgung terkait dengan apakah kita bisa menerima mereka. Ya. Tapi betul. dalam tanda petik nih, itu satu hal yang meresahkan. Itu tidak bisa dianggap sebagai bagian dari peradaban kita dalam konteks budaya maupun dalam konteks umat beragama. Itu sesuatu yang nggak bisa diterima. Orangnya diterima, perilaku penyimpangannya nggak bisa diterima. Ya. Nanti ada ke situ pembahasan kita. Ya, Nah mungkin ada lagi poin-poin yang mau ditekankan sama Brother Mario. Ah itu tadi entitas pertama tuh, Brother Mike, ya kan? ada entitas kedua. Entitas kedua, ini kaum LGBT ini menjadi komunitas, Oh iya, memang ya kan? banyak tuh. Nah mereka tadinya antisosial, sekarang membuat golongan sosial tersendiri. Ya. Mereka masuk di situ, di komunitas itu, mendapat penerimaan, disambut, mereka berkelompok dan bahkan organisasi. Organisasi. Kalau sudah sebut organisasi, mereka punya visi, ya kan? Punya misi, berarti ada kegerakannya itu. Dan herannya ya, teman-teman kita yang menganut LGBT ini, itu di dalam dunia kerja, itu mereka produktif loh. Produktif, kreatif, inovatif lah. Ya itu nggak ada masalah di situ. Poin kita adalah bagaimana mereka itu bisa memahami bahwa tindakan penyimpangan seksualitas itu adalah dosa di mata kita sebagai orang beragama. Jadi, bagi saya sejauh yang saya amati tidak ada satupun agama yang melegalkan. Apalagi kalau kita bicara tentang kekristenan, nanti kita akan buktikan secara teologis. Nah, tapi kita bisa lihat lah ya dari sosial ya, dari sisi sosial, bagaimana mereka itu punya effort yang luar biasa supaya ada penerimaan terhadap mereka. Tadi masuk ke dunia organisasi, Betul. ya kan? Yang lebih mengerikan lagi ketika masuk ke dunia pemerintahan, lalu mereka mencoba membuat aturan supaya ada legal, Wah, ya ini kan? Legalisasi. itu benar sekali apa yang Brother Robson katakan. Karena di tahun 2008, itu mereka, tadi entitas yang kedua ini membuat forum LGBT Indonesia. Dan itu mereka di tahun 2013 mengajukan ke Komnas HAM. Supaya ketok palu tadi ya. Berarti kita legalitasnya ngeri kali. itu loh. Ya. Jadi usaha untuk diterima oleh orang lain dan mereka bagian dari masyarakat yang pada umumnya Dan mau dianggap normal begitu kan? ya bahasa sederhana sih sebenarnya. Tidak merugikan bukan berarti itu tidak salah. Tidak merugikan bukan berarti itu tidak dosa. Ini kan kita harus pertama-tama mendudukkan persoalannya. Persoalan utama adalah ini salah nggak dari sisi mata agama. Kalau ini salah, mereka baik pun mereka berbuat sesuatu yang menguntungkan orang banyak, tidak bisa itu menjadi alasan untuk kita menerima penyimpangan seksualnya. Karena dari sudut pandang agama tentu tidak ada satu agama pun yang mendukung gerakan mereka. Sorry aku potong, gerakan ini sampai kepada ada istilah reduksionisme itu benar. Nanti brother bisa gali lebih dalam setelah ini nanti. Ya teks-teks tertentu direduksi. Iya, arti atau maknanya. Orang di Alkitab ada kok begitu. Nah, mereka menyebut dirinya sebagai kaum revisionis ketika mereka mencoba memberikan makna baru dari sebuah teks yang kita anggap itu jelas-jelas menentang LGBT. Ya. Tapi sebelum lebih jauh, ini di segmen ini Bang Mario coba
kasih argumen terkait dengan sebenarnya aktivitas LGBT ini sendiri seberapa masif sih di tahun sekarang nih 2024 nih kita sekarang. Ya kalau kita melihat tadi fenomena tadi dan hasil penelitian Gallup di Amerika, dan itu pergerakannya terus masif. Iya. Gitu ya, sangat masif. Gitu. Bahkan mereka punya komunitas yang kerap kali fellowship. Ngeri. Dan dalam tanda petik nih ya. Dan kalau dibiarkan, ini menjadi sebuah gelombang yang tidak terbendung. Tidak terbendung. Seperti sebuah gelombang es yang makin lama makin membesar. Ya. Jadi kita nggak bisa berdiam diri. Kita harus bersuara. Jadi lebih bagus, sifatnya gini. Lebih bagus mencegah daripada mengobati. Iya. Karena pasti mahal kalau sudah mengobati itu. Iya. Iya. Gitu. Minum dulu lah, Bang. Iya. Makanya. Bang. Siap. Minum dulu, Bang. Jadi haus kita ya. Iya, nanti setelah ini baru kita lanjut lagi. Oke, benar. Bang Mario, kita coba jauh lebih dalam bicara tentang LGBT ini dari sudut pandang biblikanya, dari sudut pandang teologis. Tadi kan kita sudah bicara sudut pandang perkembangannya, lalu LGBT itu apa LGBT itu, lalu tadi ternyata udah dari abad 19 itu barang sudah mau dilegalkan. Iya. Bahkan perkembangan entitasnya itu di Indonesia pun sangat masif, sangat sistematis gitu cara mereka masuk ke organisasi, dan tadi kita udah bahas dari sudut pandang umum lah. Nah, kita coba lebih jauh, lebih spesifik dari kacamata Injil sendiri, brother. Bahkan tadi brother sudah singgung ada kaum Revisionis. Nah, nanti ada istilah-istilah teknis, saudara bisa lihat nanti di bawah. Oke, dari sudut pandang biblika sendiri, bagaimana menyikapi LGBT itu sendiri, brother? Ya. Kita bicara apa sih, baik PL atau PB? Yang pertama dalam konteks kekristenan nih, kalau kita bicara tentang hubungan seksual atau pasangan, ya, keluarga dalam konteks kekristenan, yang Alkitab sajikan bagi kita adalah prinsipnya heteroseksual, Ya. dan yang kedua monogami. Heteroseksual dan yang kedua monogami. Hetere itu artinya heteroseksual artinya itu beda jenis kelamin. Oh. Ya. Dan monogami artinya satu. Jadi kalau cari jodoh itu bukan hanya sama iman, Ya. tapi harus Beda jenis kelamin. pastikan beda jenis kelamin. Yang Ya. sama imannya ya. Iya. Soalnya sekarang ada istilah gini, benar. Jenis kelamin Nggak nggak apa-apa masalah. jenis kelamin. Yang penting sama-sama cinta Tuhan. Yang penting cinta Tuhan. Yang penting kasih sayang. Iya, yang penting kasih sayang. Nah, Monogami tadi, benar. iya, itu yang disebut dengan kasih tanpa kebenaran adalah sebuah kekejian. Adalah hal yang Keji ya? mengerikan. Iya. Keji. Ini Di mata Allah. ini quote, tolong. Iya. Tolong tulis. Nah, kebenaran tanpa kasih adalah sebuah kemunafikan. Munafik. Iya. Jadi kita nggak bisa melepaskan kasih dengan kebenaran tanpa kebenaran, gitu loh. Nah, jadi itu prinsip dasar yang harus kita pegang dari sejak awal. Nah, kalau mau ditanya dari sisi teologis, ini menjadi menarik. Nah, apakah PL dan PB berbicara tentang kasus ini? Ya. Memang tidak ada istilah LGBT, tapi kita bisa melihat bertebaran ya banyak data di Alkitab yang menekankan bahwa Allah menentang hubungan sejenis. Misalnya, boleh Brother Mario buka beberapa teks gitu loh. Kita mulai dari kejadian pasal 19 dulu. Kita tahu ya kejadian mengenai Sodom dan Gomora. Dan pada umumnya Ayat berapa, brother? di ayat 4, tapi nanti dulu. Oke, siap. Nah, tapi pada umumnya begini, brother. Kalau kita bicara tentang Sodom dan Gomora, kita langsung tahu tuh kenapa Tuhan hancurkan Sodom dan Gomora, karena homoseksual. Iya ya. Tapi memang kita Emang nggak ada dosa lain selain itu dia, kita harus fair. Iya. Jadi selain dosa homoseksual, itu banyak dosa mereka. Kan di teks itu di pasal 19 dibilang bahwa mereka itu sangat jahat gitu loh, melakukan kejahatan yang luar biasa. Iya. Di konteks pasal 19 itu. Tetapi kita nggak bisa pungkiri ketika bicara tentang Sodom dan Gomora ada kasus Lot yang ada 2 malaikat datang bertamu ke rumah Lot. Ya. Nah, lalu ada masa yang ingin menggagahi mereka, 2 malaikat itu. Tetapi Lot berkata apa? Aku ada punya 2 anak perempuan ya. yang belum pernah disentuh. Nah,
ada istilah tadi yang brother singgung terkait dengan kaum revisionis. Revisionis. Itu para teolognya LGBT lah yang mencoba untuk memberikan makna baru dari sebuah teks atau konteks. Nah, pertanyaannya, ini yang ngeri-ngeri sedap. Makna baru yang seperti apa yang mereka sajikan dari konteks itu? Mereka bilang itu bukan teks atau konteks yang tepat untuk digunakan melarang kaum LGBT. Kenapa? Karena konteksnya adalah pemaksaan atau pemerkosaan atau ketidakramahan. Jadi mereka justru kaum ini, saya sih melihat yang ini, brother, keramahan yang disorot. Ya, ketidakramahan. Agak jauh ya menyimpang. Itu dia. Hanya menyoroti sikap yang tidak ramah berarti. Iya. Wah, nah, berbahaya. Jauh bagi kita, bagi mereka dekat. Nah, ada yang menarik, ada hubungannya dengan konteks budaya pada waktu itu. Oke. Misalnya, kalau hal itu tidak dilakukan secara paksaan, secara pemerkosaan, itu nggak jadi masalah. Karena dilakukan secara paksa dan pemerkosaan lah itu menjadi salah. Jadi Menurut bukan pandangan bukan dosa homoseksualnya yang menjadi dosa. Nah, kan ini kan. Jadi kalau baik-baik, manis-manis, ramah, ya nggak dosa salah itu. Nggak dosa itu. Nah, agak lain ya. tapi gini, satu sisi boleh juga cara berpikir mereka. Iya juga. Pola pikir yang mereka bangun terhadap kan karena memang kan massal kan. Ya, sementara korbannya cuma 2. Massal dan masif. Terus kalau bicara tentang ketidakramahan, mereka anggap begini. Dalam konteks waktu itu budaya begini, namanya tamu itu harus diperlakukan secara hormat. Jadi mereka bukan mau melakukan hubungan seksual atau homoseksual, tidak sama sekali. Tapi mereka mau kenalan. Bisa-bisanya ya kamu Lot ya punya tamu tapi kamu nggak perkenalan sama kami. Lu keluar, kami mau kenalan. Kata Yada, berkenalan. Kan ada 2 artinya. Satu bersetubuh, yang kedua berkenalan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah benar kalau bicara tentang konteks, mendukung konteksnya, kata Yada itu untuk berkenalan, bukan bersetubuh. Nah, mari kita fair dengan melihat konteksnya. Kata Yada memang bisa berkenalan, tapi juga bersetubuh. Tapi kalau kita lihat konteks, itu lebih tepat bersetubuh. Karena dia kasih anaknya dan mengatakan belum pernah disentuh. Ya. Gitu loh. Nah, sekarang begini, coba, Kejadian pasal 4. 19? Kejadian pasal 4 ayat 1. Nah, dikatakan di situ kan, bersetubuh kan. Yang Kain gitu loh, bersetubuh dengan istrinya. Oke. Saya baca nih. Ya. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Nah, kalau maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Nah, itu kata yang dipakai Yada. Yada ya. Bersetubuh. Nah, coba di ayat 17. Ayat 17. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henok. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamainya kota itu Henok menurut nama anaknya. Bersetubuh itu Yada lagi. Yada. Ayat 25. Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Nah, jadi ya, itu Yada lagi. Yada. Jadi nggak tepat kalau Yada itu hanya diartikan dalam pengertian berkenalan. Ya, itu pasti dalam konteks seksual. Tingkatannya lebih dalam lah begitu. Ya. Nah, terus ada nggak teks-teks lain di Perjanjian Lama yang jelas gitu eksplisit menekankan bahwa itu sebuah penyimpangan? Misalnya Imamat 18 ayat yang ke-20. Jadi hubungan laki-laki dengan laki-laki itu dianggap sebagai kekejian, toeba dalam bahasa Ibrani. Imamat 18 ayat 20, dan janganlah engkau bersetubuh dengan istri sesamamu sehingga engkau menjadi najis dengan dia. Ayat sebelumnya, sorry. 19. Janganlah kau hampiri seorang perempuan pada ayat sebelumnya, sorry. Ayat. Iya. Tadi itu Imamat pasal Imamat 18. Imamat 18 ayat yang ke-20. 20 tadi. 22. Oh, 22. Apa kalau kita meleset-meleset? Dikit-dikit. Yang penting masih di ayat yang Semangat. Saking semangatnya. Iya. Ayat 22. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan. Karena itu suatu kekejian. Ya. Keji. Jadi, toeba dalam bahasa Ibrani itu sebuah kekejian, dan ini sebuah penyimpangan yang mendatangkan hukuman. Hukumannya dalam bahasa aslinya, bahasa Ibraninya. Nah, ada yang mengatakan begini, brother. Menariknya begini. Mereka ini orang-orang yang pintar, bukan tidak pintar, tapi pintar dalam pengertian mencari-cari pembenaran diri, pembelaan. Ada aja ruang-ruangnya. Jadi kalau kita nggak dalam memahaminya, ya kita bisa terbawa arus. Oh iya ya, ini benar juga ya. Ini bukan teks yang tepat untuk melarang LGBT. Mereka mengatakan bahwa konteks ini hubungannya masuk karena mana hukumnya. Kan ada moral, ada sipil, ada seremonial. Mereka bilang ini seremonial, bukan moral.
Sementara kan kita tahu bahwa jangan berzina, jangan membunuh, dan lain sebagainya macamnya itu masuk ke hukum moral. Hukum moral dalam konteks kekristenan itu bersifat kekal dan universal. Jadi mereka bilang, jadi nggak berlaku lagi hukum seremonial. Masih berlaku nggak hukum seremonial? Sudah nggak, berarti gagal dong. Sudah nggak berlaku lagi dong hukum itu. Ketika dilarang itu pada waktu itu untuk orang Israel, untuk kita sekarang udah nggak berlaku lagi. Akan ngeri kan? Ngeri, masuk akal juga gitu satu sisi. Nah, bagaimana kita tanggapannya? Nah, bagi kita itu masuk kategori bukan hanya hukum seremonial, tapi juga hukum moral. Di mana Allah menentang hal itu sehingga hal itu masih berlaku sampai hari ini. Mereka bilang begini, kan apa bedanya dengan yang lainnya yang pada waktu itu dilarang, tapi sekarang itu udah diterima, dilakukan. Misalnya jangan makan B2, jangan makan darah. Sekarang kita makan B2, makan darah. Coba. Itu argumennya ya. Iya. Nah, kalau untuk itu kita udah legalkan. Kenapa untuk homoseksual kita nggak legalkan? Tidak legalkan. Nah sekarang coba ayat selanjutnya, Le. Ayat 23. Janganlah engkau berkelamin dengan binatang apapun. Nah, kalau mereka itu ayat 23 kan? Iya, kan konsistensi. Sekarang pertanyaannya, apakah mereka setuju mereka berkelamin dengan binatang? Mereka nggak setuju dengan itu, tapi setuju dengan ayat 22. Kan nggak fair. Ya, Lalu harusnya dihantam semua ayat 24-nya. Janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu. Sebab dengan semuanya itu bangsa-bangsa yang akan kuhalaukan dari depanmu telah menjadi najis. Iya, jadi kan ada hubungannya dengan penghukuman. Jadi tindakan-tindakan itu sama ibu sendiri, ibu kandung sendiri, itu akan mendatangkan penghukuman. Terus ayat ini terakhir, untuk PL ya. Imamat pasal 20 ayat 13. Imamat 20 ayat 13. Sebenarnya kan sambil nyari ada isu tentang Daud dan Yonatan juga. Mereka juga LGBT ternyata. Oh iya, berkasih-kasihan katanya. Berkasih-kasihan kan. Oke, kita 13 tadi ya, Imamat 20. Kubaca dulu ini kan. Boleh silakan. Oke, bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan suatu kenajisan, pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Hukum mati. Itu kan jelas. Jadi itu sebuah kekejian di mata Allah yang mendatangkan penghukuman. Ya. Nah, itu untuk PL. Nah, untuk PB PL ada nggak? PBA itu dia pertanyaannya. Ada nggak untuk PB? Coba Roma 1 ayat 26-27. Nah, ini juga menarik. Ya. Tapi nanti setelah ini aku mau minta closing statement karena waktu kita juga mepet memang padahal ini lagi hot-hotnya ini. Ini bisa part 2 ini harusnya. Karena secara konseling nanti kita juga akan bahas bahwa bahwa sekalipun kita kan harus tegas tuh untuk penyimpangan seksualnya kita tidak terima. Tapi apakah lalu orangnya kita nggak terima? Orangnya kita terima. Gitu loh, tapi penyimpangan perilakunya tidak kita terima. Artinya gereja tidak menutup pintu terhadap orangnya. Iya. Tapi perilakunya kita tutup pintu ya. Gereja harus membuka selebar-lebarnya bagi semua orang termasuk kepada mereka. Karena gereja bukanlah tempat untuk orang sempurna. Gereja itu tempat orang berdosa. Gereja itu sebagai sebuah bengkel. Ya kan? Yang harus welcome terhadap semua orang dan menerima semua orang supaya kita hadir untuk menjadi berkat bagi mereka. Karena kita adalah garam dan terang dunia. Baca dulu. Roma 1 Waktu kita mepet. Kita tutup di sini. Ayat terakhir ini. Ya. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. 27. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Nah, mereka tolak bahwa teks ini bisa dipakai untuk melarang LGBT. Kenapa? Karena konteks itu pada waktu itu mereka anggap Paulus sedang menghantam kebudayaan Yunani Romawi. Ini revisionis tadi nih. Revisionis. Oke. Kaum revisionis. Mereka itu punya makna baru terhadap teks ini. Ya. Dan mereka menentang tafsiran kaum tradisional. Jadi waktu itu udah biasa, misalnya di zaman Nero dan Caligula melakukan hubungan seksual secara terbuka, secara bebas, gitu loh. Laki-laki dengan laki-laki, laki-laki dengan perempuan dalam konteks budaya pada waktu itu. Nah, pertanyaannya, apakah benar demikian? Apakah Paulus itu menentang hubungan yang terang-terangan yang seperti itu, secara gamblang, secara bebas seperti itu? Bukan menentang hubungan seksualnya, homoseksualnya. Nah, sekarang begini. Paulus itu mengembalikan kepada esensi dari penciptaan.
Roma 1 ayat 18 sampai 31 bahwa tidak seperti itu maksud Tuhan dari sejak awal ketika Dia menciptakan segala sesuatu. Nggak ada dalam rancangan Tuhan hubungan yang diberkati itu seperti itu. Sesama jenis itu. Iya. Yes. Jadi jelas hubungan yang Tuhan berkati dari sejak Hetero. awal adalah Adam dan Hawa, heteroseksual Yes. gitu loh. Dan satu-satu Tuhan nggak menciptakan ada banyak cewek loh, hanya satu loh. Dan Dia nggak punya pilihan. Tapi meskipun nggak punya pilihan, Dia bukan orang yang pasrah, udahlah ini dari Tuhan. Enggak, tapi memang yang terbaik yang Tuhan kasih. Mantap. Kita Oke. closing, brother. Gak apa-apa, closing kita itu lebih kepada refleksinya. Dari bagaimana seharusnya gereja menyikapi hal ini. Dari Bang Mario dulu, nanti dari brother kalau ada boleh. Kan kita sudah bahas di dalam kesempatan ini cukup padat, tapi harapan kita Bisa ditangkap lah. pemirsa Pesan ini. atau yang pecinta Rema bisa menangkap ini lebih jauh. Menurut Bang Mario, apa dari sudut pandang gereja bagaimana? Kalau menyikapi menurut ini? saya, gereja harus menjadi tempat yang ramah, terbuka bagi orang-orang berdosa, siapapun itu. Tetapi saya mau kasih satu pesan ini. Boleh. Tempat yang paling baik bagi kita adalah rumah. Jadi mulai dari rumah itu kasih sayang, penerimaan itu benar-benar harus terwujud. Kira-kira itu dulu, Brother Mike. Mantap. Brother. Ada pertanyaan yang sangat sangat bombastis lah menurut saya. Apakah surga juga terbuka bagi mereka? Wah, Nah. nggak jadi minum aku. Nah, bagi saya tidak pernah Tuhan membuat syarat untuk masuk surga itu adalah sempurna. Karena pada hakikatnya kita semua orang yang ditebus oleh Allah adalah orang yang tidak sempurna. Orang berdosa. Kasih Tuhan saja ya yang melayakkan setiap kita, yang tidak sempurna menjadi dilayakkan gitu loh. Ya, jadi bagi mereka ketika mereka bertobat menerima Yesus sungguh-sungguh dan meninggalkan kesalahannya, dosanya, Tuhan juga pasti menerima Surga mereka. terbuka ya kan? Surga terbuka. Karena emang Tuhan Yesus sendiri juga katakan di kitab Yohanes ya, barang siapa yang datang kepadaku, ia akan kuterima dan tidak kubuang. Ya. Yes. Oke, thank you untuk kebersamaannya sahabat-sahabat Rema atau teman-teman Rema. Kita jumpa di lain kesempatan. Saya dengan Pastor Mike, Pastor Robson, dan Pastor Mario. Kami undur diri. God bless. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mantap. Mantap. Benar.